Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hong Lian tidak berhenti di situ, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke langit lagi. Dia berhenti sekitar 10 meter di atas Fang Yu, dengan kedua telapak tangannya terlipat menghadap Fang Yu. Wow, dalam sekejap, seekor naga api besar menyembur keluar dari telapak tangannya dan menghantam Fang Yu yang sudah dilalap api. Ledakan, api berkobar, menerangi langit malam yang gelap. Rombongan penyewa yang berlari ke jendela dari lantai sampai ke langit-langit untuk melihat keluar karena suara gemuruh tadi melihat pemandangan yang tidak akan terlupakan seumur hidup mereka. Ya Tuhan, apa ini? Kelihatannya seperti burung dengan api di sekujur tubuhnya. Bukan, itu bukan burung, itu manusia. Seharusnya itu seorang prajurit. Para penyewa menatap sosok Hong Lian di langit yang jauh dengan mata terbuka lebar dan wajah penuh keterkejutan. Banyak di antara mereka yang telah mengenal dunia bela diri dan menyaksikan pertarungan antar master di atas level Grandmaster. Tetapi mereka hanya melihat adegan seperti ini di film atau mimpi. Langit dipenuhi api merah dan ada seorang gadis dengan sayap besar. Semua ini terlalu mengejutkan. Naga api raksasa itu menghantam Fang Yu dan kemudian menghantam rumput di bawahnya. Tanaman hijau di rumput langsung terbakar menjadi abu. Teratai merah di udara melihat ke bawah, tanpa ekspresi kecuali mata merahnya yang menyala. Dengan dia sebagai pusatnya, suhu dalam radius 100 meter meningkat tajam. Di tanah yang terbakar menjadi abu, api merah masih menyelimuti Fang Yu. Di bawah api bersuhu sangat tinggi itu, belum lagi daging dan darah manusia, bahkan batu keras dan baja pun akan meleleh. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, api yang berkumpul menjadi bola pun hancur berkeping-keping. Sosok Fang Yu muncul di tanah. Sekalipun dia telah melepaskan ki sejatinya untuk menahan api, suhu api itu terlalu tinggi dan beberapa tepian pakaiannya masih terbakar. Fang Yu menundukkan kepalanya untuk melirik pakaiannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap teratai merah di udara dengan tatapan sedikit tegas di matanya. Tidak ada aura seorang kultivator yang terpancar dari Hong Lian. Dia bukan seorang kultivator, yang berarti semua cara menyerang yang dia gunakan, termasuk api merah di langit, tidak disebabkan oleh sihir. Ini kekuatannya sendiri. Dia bisa mengendalikan api. Apakah itu benar-benar burung phoenix? Ada kilatan kejutan di mata Fang Yu. Memanggil. Saat Fang Yu tengah berpikir, teratai merah di atasnya tiba-tiba menukik ke bawah, mengarah langsung ke Fang Yu. Apapun yang terjadi, kita harus menaklukkannya terlebih dahulu. Menghadapi teratai merah yang menukik ke bawah dan menyapu naga api yang menghanguskan, Fang Yu tidak menghindar, tetapi bergegas menuju teratai merah. Dia ingin menghadapinya secara langsung. Ledakan. Napas panas berhembus ke arahnya, dan uap putih mengepul dari pakaian Fang Yu. Suhu api yang dia gunakan hampir sama dengan api di inti bumi. Fang Yu berpikir, kita harus bertarung cepat, kalau tidak, pakaianku tidak akan tahan. Jarak antara Fang Yu dan Hong Lian semakin dekat. Ekspresi Hong Lian kosong. Ia mengepakkan sayapnya ke depan, lalu menutupnya, membungkus tubuhnya di dalamnya, membuatnya berubah menjadi bola api. Kalau kau sampai meringkuk seperti bola, jangan salahkan aku. Fang Yu menunjukkan senyum nakal di wajahnya. Tepat saat dia hendak menyentuh teratai merah, seberkas cahaya melintas di mata Fang Yu. Teratai merah itu melaju sangat cepat dan melewati bahu kiri Fang Yu. Dengan cara ini, Fang Yu muncul di belakang Hong Lian. Fang Yu mengangkat kaki kanannya, dan semburan energi sejati keluar dari kakinya, memancarkan cahaya keemasan, dan menendang punggung Hong Lian dengan keras. Ledakan. Seluruh tubuh Hong Lian jatuh dengan cepat seperti meteor, menghantam tanah dan menerbangkan awan debu besar. Ruang terbuka yang luas di depan hotel hancur menjadi lubang cekung yang besar. Di tengah asap, Hong Lian jatuh di tengah lubang, melipat sayapnya, dan kemudian berjuang untuk berdiri. Saat dia berdiri, orang bisa mendengar suara mengerikan tulang-tulang yang patah di dalam tubuhnya. Darah menetes dari sudut mulut, lengan, dan bahunya. Bagi makhluk hidup apapun, ini adalah cedera yang sangat serius. Namun ekspresi Hong Lian tetap kaku, tanpa tanda-tanda kesakitan. Ledakan. Fang Yu jatuh dari langit dan berdiri kurang dari 5 meter di depan Hong Lian. Begitu dia melihat Fang Yu, pupil mata Hong Lian kembali bersinar merah dan dia pun bergegas menghampiri. Kenapa repot-repot? Fang Yu mendesah, menghindari pukulan Hong Lian dengan berbalik ke samping, lalu menendang ke bawah. Ledakan. Hong Lian tampak mengalami cedera pada kaki kirinya, dan ia tidak dapat menghindar dan terjatuh ke tanah. Tubuhmu sangat prima dan kemampuan pengendalian tembakanmu sangat baik. Sayang sekali kemampuan bertarungmu terlalu lemah, bahkan lebih buruk daripada para ahli bela diri itu. Fang Yu menatap Hong Lian yang terbaring di kakinya, menggelengkan kepala, dan berkata. Perkataan Fang Yu tidak dimaksudkan untuk membuat Hong Lian marah, tetapi merupakan kebenaran. Dari sudut pandang Fang Yu, keterampilan Hong Lian sama bagusnya dengan penampilannya, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun. Setiap serangan bersifat langsung dan gegabah. KKK, Hong Lian menopang dirinya di tanah dengan tangannya. Terdengar lagi suara patah tulang dan ia tampak ingin bangun.
Istirahatlah, kau bukan tandinganku, Fang Yu berjongkok dan berkata. Hong Lian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, cahaya merah di matanya tidak memudar sama sekali. Matanya tampak membunuh, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Ini membuatnya tampak agak aneh. Saat Hong Lian berjuang untuk bangun, suara tulang di tubuhnya terus berlanjut. Tulang-tulang yang patah sedang ditata kembali. Fang Yu mengamati lengan Hong Lian, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Kemampuan pemulihan sekuat itu tidak mungkin dicapai oleh tubuh manusia. Tentu saja, Fang Yu mengecualikan dirinya dari manusia. Karena dia tidak pernah terluka dalam waktu lama, dia tidak tahu sejauh mana kemampuan pemulihannya sendiri. Dia sepertinya tidak merasakan sakit. Melihat wajah Hong Lian yang tanpa ekspresi, Fang Yu sampai pada kesimpulan lain. Tak lama kemudian, Hong Lian mengangkat tubuh bagian atasnya. Sebelum dia bisa berdiri, telapak tangan kanannya menghantam Fang Yu. Ledakan. Fang Yu mencengkeram tangan kanan Hong Lian untuk menghentikannya melepaskan api. Ini jelas bukan keadaan normalnya. Gary pasti telah melakukan sesuatu padanya. Fang Yu menyipitkan mata dan menatap Hong Lian, berpikir dalam hati. Dia mengulurkan jarinya dan menempelkannya di dahi Hong Lian. Saat ujung jari menyentuh dahi Hong Lian, naga emas kecil di dalam tubuh benar-benar terbang keluar dari dantian. Ia mengikuti meridian, melewati ujung jari Fang Yu, dan memasuki tubuh Hong Lian. Seluruh tubuh Hong Lian bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya melayang ke atas. KKK, suara tulang-tulang yang tersusun kembali masih bisa terdengar di dalam tubuhnya, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selama proses ini, Hong Lian menutup matanya dan aura pembunuh di tubuhnya berkurang banyak. Fang Yu juga tertegun, menatap teratai merah yang diselimuti cahaya keemasan, matanya penuh dengan keterkejutan. Asal-usul naga dewa membantu Hong Lian memperbaiki tubuhnya. Pihak siapa yang diuntungkan? Tepat ketika Fang Yu merasa tidak puas, suara tulang di tubuh Hong Lian berhenti. Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya perlahan meredup. Esensi naga suci, bersinar dengan cahaya keemasan, terbang keluar dari kepala Hong Lian, lalu berputar di sekitar Fang Yu, masuk kembali ke tubuh Fang Yu, dan kembali ke dantiannya untuk melayang. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu benar-benar bingung saat dia melihat Hong Lian yang terjatuh ke tanah dan masih koma. Setelah berdiri di sana dan berpikir beberapa detik, Fang Yu berjongkok lagi. Gary pasti telah melakukan sesuatu pada tubuh Hong Lian, kalau tidak Hong Lian tidak akan seperti ini sekarang, dan tidak akan mematuhinya. Fang Yu menggunakan indera spiritualnya untuk memindai tubuh Hong Lian dan menemukan ada chip seukuran ibu jari yang tertanam di bagian belakang kepala Hong Lian. Titik merah menyala pada chip menunjukkan bahwa chip tersebut masih beroperasi normal. Chip inilah yang mengendalikan pikirannya. Tatapan Fang Yu tajam, lalu ia mengulurkan jarinya dan menekannya di belakang kepala Hong Lian. Cahaya keemasan samar muncul di ujung jari. Seberkas energi sejati yang sangat halus memasuki bagian dalam. Fang Yu harus sangat berhati-hati untuk menghancurkan chip itu tanpa melukai Hong Lian. Retakan. Butuh waktu hampir 2 menit bagi Fang Yu untuk menggunakan untaian energi sejati itu untuk memutus semua kabel yang menghubungkan chip tersebut. Selesai, pergi sekarang. Fang Yu memperhatikan banyak orang berjalan ke arahnya. Untuk menghindari masalah, Fang Yu mengangkat Hong Lian yang pingsan dan segera meninggalkan tempat itu. Di pinggiran sebuah desa terpencil di Eropa, ada sebuah rumah batu yang bobrok. Tidak seorang pun tahu bahwa tepat di bawah rumah batu ini terdapat kantor pusat laboratorium genetika yang diinginkan seluruh Eropa. Pah! Terdengar suara-suara kacau di kantor. Dua pria berpakaian putih berdiri di luar pintu kantor, saling menatap dengan ngeri di mata mereka. Di mata mereka, Dokter Gary sangat cerdas, maha tahu, dan maha kuasa. Sejak mereka bergabung dengan laboratorium genetika hingga hari ini, mereka belum pernah melihat Dokter Gary semarah itu. Di dalam kantor, Dokter Gary, seorang pria berambut perak, dengan panik menghancurkan apapun yang bisa dilihatnya. Meski telapak tangannya terluka dan berdarah karena menyentuh benda tajam, dia tidak menghentikan aksi kekerasannya. Sialan, sialan, sialan. Mata Gary merah, wajahnya dingin, dan urat-urat menonjol di dahinya. Dia mengambil risiko besar dan menggunakan salah satu klonnya untuk membawa Hong Lian ke Huaibei, Tiongkok. Sebelum sempat berbuat apa-apa, dia kehilangan segalanya. Klon itu hancur, dan kendalinya atas Guren tidak tinggi. Dapat dibayangkan bahwa Hong Lian tidak akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya lepas dari kendali chip. Dengan cara ini, semua usaha, tenaga, dan sumber daya material yang dihabiskannya tahun ini akan sia-sia. Terlalu terburu-buru. Tindakannya kali ini terlalu terburu-buru. Kita seharusnya meningkatkan penelitian kita dan menyempurnakan chip yang mengendalikan Red Lotus sebelum pergi ke China. Atau jika kita menemukan cara untuk membuat klon Hong Lian dan menjalankan misi ini lagi, kita tidak akan menemui hasil seperti itu. Ledakan. Gary menjadi semakin marah saat memikirkannya, dan meninju pintu kantor, menimbulkan suara tumpul. Pada saat yang sama, terdengar suara retakan keras dari tulang-tulang di tinjunya. Kedua lelaki yang berdiri di luar pintu terkejut mendengar suara tiba-tiba itu.
Darah yang mengalir dari tangan kanannya dan rasa sakit akibat patah tulang membuat Gary kembali tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjilat darah di punggungnya. Hubungi dia kembali sebelum Hong Lian benar-benar kehilangan kendali. Gary segera kembali ke mejanya dan membuka laptop yang terjatuh ke tanah. Dia segera menghubungkan chip itu. Berbagai indikator Hong Lian segera muncul di komputer. Chipnya masih berfungsi. Hong Lian, segera evakuasi dan kembali. Sebelum Gary dapat menyelesaikan kata-katanya, semua data indikator di laptop menjadi kosong. Gary tertegun selama 2 detik, lalu raut wajahnya yang garang muncul. Ia mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya keras ke laptop. Ledakan. Monitor laptopnya pecah. Data indikator menjadi kosong, artinya, chip telah dilepas atau rusak. Gary benar-benar kehilangan Hong Lian. Ah! Gary berdiri dan tak dapat menahan diri untuk berteriak ke langit. Dia sangat marah, dia benar-benar sangat marah. Spesimen seperti Hong Lian langka dalam 1 abad. Dia mendapatkannya dengan susah payah dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuknya, tetapi sekarang dia sudah tiada. Dia tidak bisa menerimanya. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan Hong Lian kembali. Gary menggertakkan giginya dan berpikir cepat, memikirkan solusi. Fang Yu membawa Hong Lian kembali ke apartemen. Ye Sengsui masih berlatih, dan Fang Yu membawa Hong Lian ke kamar tamu. Karena pakaian Hong Lian agak kotor, Fang Yu membaringkannya di tanah. Mungkin karena tanahnya terlalu dingin, Hong Lian segera membuka matanya. Menatap Fang Yu lagi, tidak ada lagi cahaya merah di matanya. Pada saat yang sama, sebuah ekspresi muncul di wajahnya. Namun ungkapan ini agak ambigu, tidak bersahabat maupun bermusuhan. Jika kau melakukannya lagi dan menghancurkan tempat ini, aku akan benar-benar memberimu pelajaran, Fang Yu memperingatkan. Menanggapi peringatan Fang Yu, Hong Lian duduk. Dia menatap Fang Yu, berkedip, namun tidak berkata apapun. Dibandingkan sebelumnya, ekspresi Hong Lian jauh lebih lembut, dan temperamennya sesuai dengan penampilan dan usianya. Jelaslah bahwa dia dikendalikan oleh chip di belakang kepalanya, yang menyebabkan dia menyerang tanpa persetujuan apapun. Oke, akhirnya kita bisa bicara. Fang Yu juga duduk di tanah, menatap Hong Lian di depannya, dan bertanya, siapa namamu? Hong Lian berkedip lagi dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Tidak perlu menyimpan dendam atas perbuatanku sebelumnya. Kau hampir melelehkanku saat itu, jadi aku harus melawan, kata Fang Yu. Hong Lian masih tidak mengatakan apa-apa, hanya memiringkan kepalanya. Kau tidak bisa bicara. Fang Yu tertegun dan bertanya. Hong Lian masih memasang ekspresi polos di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Fang Yu mengerutkan kening. Baru saja di hotel, ketika dia hendak mendekati kamar tempat Gary berada, Hong Lian menyadarinya dan mengingatkan Gary bahwa seseorang sedang mendekat. Hong Lian masih bisa bicara waktu itu, kenapa sekarang dia tidak bisa bicara? Kau benar-benar tidak bisa bicara? Tanya Fang Yu curiga. Hong Lian tiba-tiba tertawa. Meskipun ada darah di sudut mulutnya, senyumnya tetap indah dan menyenangkan. Fang Yu tiba-tiba merasa bahwa gadis yang duduk di depannya tampaknya bahkan belum berusia 15 atau 16 tahun. Pikirannya tampaknya masih dalam tahap anak-anak. Untuk memverifikasi kecurigaan ini, Fang Yu mengulurkan tangan dan mengusap kepala Hong Lian. Hong Lian tersenyum lebih cerah, dan matanya menyipit. Fang Yu mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Hong Lian. Hong Lian tidak banyak bereaksi, hanya memiringkan kepalanya ke satu sisi, masih tersenyum bahagia. Apakah dia benar-benar berubah menjadi anak kecil? Fang Yu menarik tangannya dan menatap Hong Lian yang tersenyum konyol dengan mata terbelalak. Awalnya dia ingin mendapatkan beberapa informasi berharga dari Hong Lian, tetapi sekarang tampaknya ide ini telah gagal. Fang Yu memikirkannya dan tidak melihat solusi lain, jadi dia berdiri dan ingin pergi ke ruang tamu untuk mengambil segelas air. Namun begitu dia berbalik, Hong Lian di belakangnya juga berdiri, mengikutinya, dan menarik bagian belakang pakaiannya. Fang Yu menoleh ke arah Hong Lian dan mendapati Hong Lian sedang menatap Fang Yu dengan ekspresi gugup dan bahkan sedikit panik, seolah-olah dia takut dia akan pergi. Saat tatapan matanya bertemu, Fang Yu tiba-tiba teringat Su Lengyun saat dia masih kecil. Ketika Fang Yu memutuskan untuk mengirim Su Lengyun ke Istana Frost, Su Lengyun mengikutinya dari dekat selama beberapa hari dengan ekspresi yang sama di wajahnya. Sayangnya, aku seharusnya tidak membawamu kembali, kata Fang Yu. Berjalan ke ruang tamu, Fang Yu menuangkan segelas air dan mulai minum. Hong Lian, yang berdiri di samping, menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Kamu mau minum juga? Fang Yu menatapnya dan bertanya. Hong Lian berkedip. Kalau mau minum, tuang sendiri saja. Gelasnya ada di meja, kata Fang Yu. Hong Lian berdiri di sana, tidak bergerak, masih menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Fang Yu tidak punya pilihan selain menuangkan segelas air dan memberikannya padanya. Hong Lian mengambil cangkir air itu dengan kedua tangannya, mendongakkan kepalanya, dan meminum seluruh isi cangkir air itu dalam satu tarikan napas. Fang Yu menatap Hong Lian dan berpikir dalam hatinya. Jika Hong Lian awalnya hanya memiliki pikiran seorang anak kecil, maka sebelumnya ia sepenuhnya dikendalikan oleh chip itu. Dengan cara ini, semua ingatannya sebelumnya akan disimpan dalam chip, bukan di otaknya.
Dengan kata lain, jika Fang Yu ingin memeriksa ingatan Hong Lian, ia harus mengeluarkan chip dan menggunakan sarana teknologi untuk memeriksa isi di dalamnya. Saat Fang Yu sedang berpikir, Ye Sengshui yang sedang bermeditasi di ruang terbuka di depan balkon, berhenti berlatih dan membuka matanya. Dia berdiri dan melihat Fang Yu duduk di sofa, dan Hong Lian berdiri di depan Fang Yu, menatap Fang Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan Fang, apakah aku mengganggumu? Tanya Fang Yu. Ye Sengshui menggelengkan kepalanya dan melirik jam di dinding ruang tamu. Saat itu sudah pukul 9 malam. Dia telah berlatih selama hampir 6 jam tanpa henti. Efisiensi praktik ini 10 kali lebih tinggi daripada praktik-praktik sebelumnya. Hanya dalam waktu 6 jam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi internalnya telah meningkat secara signifikan. Dia awalnya hanya berada di tahap tengah Grandmaster Realm, tetapi dia berhasil mencapai tahap akhir dan samar-samar menyentuh langit-langit. Kemajuan semacam ini sungguh tak terbayangkan di masa lalu. Terlebih lagi, setelah berhenti berlatih, ia tidak merasa lelah sama sekali. Malah, ia merasa segar, seolah-olah telah beristirahat cukup lama. Merasa baik, kan? Tanya Fang Yu. Baiklah, terima kasih Tuan Fang. Ye Sengshui ingin berlutut lagi. Fang Yu segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Usiamu baru sekitar 20 tahun, kenapa hidupmu seperti orang tua? Berlutut di setiap kesempatan. Tanya Fang Yu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihku, kata Ye Sengshui dengan suara rendah dan wajah yang sedikit memerah. Terima kasih. Fang Yu melirik Hong Lian di depannya, matanya berbinar, dan berkata, jika kau ingin membalas budiku, tolong bantu aku merawat gadis ini. Ye Sengshui menatap Hong Lian dan bertanya dengan bingung, Tuan Fang, siapa ini? Dia, panggil saja dia Xiao Hong dulu. Aku benar-benar tidak tahu namanya, kata Fang Yu. Xiao Hong. Ye Sengshui mengangguk. Dia tampak berusia 15 tahun, tetapi pola pikirnya mungkin seperti anak berusia 3 atau 5 tahun, dan dia tidak bisa berbicara, kata Fang Yu. 3 atau 5 tahun, kalau begitu, bukankah itu berarti dia? Ye Sengshui membuka lebar mata indahnya dan menatap Hong Lian dengan penuh simpati. Sayang sekali, gadis secantik itu punya kekurangan sebesar itu. Pada saat ini, Hong Lian juga menoleh untuk melihat Ye Sengshui. Ye Sengshui tersenyum padanya. Hong Lian segera memalingkan wajahnya dan meraih lengan Fang Yu. Ye Sengshui merasa sedikit malu. Bagaimana, apakah kamu bersedia menjaganya? Tanya Fang Yu. Tentu saja aku bersedia, tapi aku tidak tahu apakah dia bersedia, kata Ye Sengshui ragu-ragu. Perlakukan saja dia seperti anak kecil. Setelah kau mengenalnya dengan baik, bagaimana mungkin dia tidak mau? Kata Fang Yu, kau bisa tinggal di sini nanti, berlatihlah sambil membantuku merawatnya. Oke, mata Ye Sengshui berbinar. Dia selalu ingin tinggal bersama Fang Yu, dan sekarang dia sangat senang karena bisa tinggal di apartemen dengan alasan ini. Fang Yu menoleh ke arah Hong Lian, yang menundukkan kepalanya, tampak sedikit tidak senang. Fang Yu masih memiliki banyak pertanyaan tentang Hong Lian. Saat ini, dia bahkan belum mengetahui apakah kondisi Hong Lian saat ini normal atau apakah itu kondisi aslinya. Pada saat ini, naga emas kecil di tubuh Fang Yu juga sangat tenang, berputar di samping dantiannya dengan kecepatan normal. Aku perlu meluangkan waktu untuk memahaminya, pikir Fang Yu dalam hati. Fang Yu meminta Ye Sengshui untuk membawa Hong Lian mandi, namun Hong Lian menolaknya. Namun setelah semalaman menyesuaikan diri, Hong Lian akhirnya bisa menerima Ye Sengshui yang berdiri di sampingnya. Larut malam, Ye Sengshui dan Hong Lian pergi tidur di kamar tamu. Fang Yu sedang duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Orang-orang dari Sekte Setan ingin membunuhnya, tampaknya karena dia menyelamatkan Zhao Zinan beberapa hari yang lalu. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ketika Sekte Iblis mencapai puncaknya, Fang Yu belum pernah berurusan dengan Sekte Iblis. Tak disangka, hari ini, lebih dari 3.000 tahun kemudian, mereka yang seharusnya tidak ada di era ini, kembali bertemu. Perasaan ini sungguh luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh Zhao Zinan? Ini adalah keraguan Fang Yu. Kultus Iblis adalah sekte jahat yang hanya melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri. Alasan mereka ingin menculik Zhao Zinan pasti terkait dengan fisik Zhao Zinan yang aneh. Dan mereka menyebut Zhao Zinan sebagai wadah, yang berarti mereka ingin menggunakan Zhao Zinan untuk menampung sesuatu. Inilah satu-satunya petunjuk yang kita miliki tentang aliran sesat setan. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini, dan sebagian besarnya terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi, dalam banyak hal, Fang Yu lebih suka menjadi penonton daripada peserta. Kecuali satu hal, Istana Ziyan. Berdasarkan intelijensia Xiao Ying sebelumnya, Istana Ziyan mengirim orang ke Huaibei untuk menanyakan tentang Fang Yu. Tindakan ini menunjukkan bahwa sisa-sisa Istana Ziyan sudah mengetahui keberadaan Fang Yu. Maka hilangnya mereka pada kurun waktu tersebut nampaknya sangat wajar. Mereka takut Fang Yu akan menemukan mereka, jadi mereka harus bersembunyi di cangkangnya. Tiongkok terlalu besar. Jika Fang Yu ingin menemukan mereka, mengandalkan Xiao Ying saja tidak cukup. Sepertinya kita perlu mengatur lebih banyak mata-mata. Ada cahaya dingin di mata Fang Yu.
Hari berikutnya adalah hari Rabu. Sore harinya, Fang Yu datang ke gedung pengajaran Sekolah Sastra Universitas Nandu. Ketika saya masuk ke kelas, saya mendapati ada banyak siswa di kelas, yang sangat berbeda dari minggu lalu. Banyak siswa kembali ke kelas setelah mendengar bahwa wanita jahat itu telah pergi. Ketika bel berbunyi, kelas hampir penuh. Fang Yu melirik ke seluruh tempat dan melihat Tang Xiaorou mengedipkan mata padanya dan mengayunkan tinjunya. Fang Yu mengabaikan Tang Xiaorou dan melihat ke sisi lain kelas. Dia melihat Cao Zuang, yang dia temui dan ejek kemarin. Tetapi yang menarik perhatian Fang Yu bukanlah Cao Zuang, melainkan anak laki-laki yang duduk di sebelah Cao Zuang. Anak laki-laki itu mengenakan jubah kain sederhana, dan gaya berpakaiannya sangat aneh, yang membuatnya tidak pada tempatnya di antara siswa lain yang hadir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di era sekarang, bahkan laki-laki tua berusia 70-an atau 80-an tidak akan mengenakan pakaian sederhana seperti itu. Fang Yu menatap anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu tersenyum balik pada Fang Yu. Baiklah, kelas dimulai seperti biasa. Kamu bertanya, aku yang menjawab. Fang Yu mengalihkan pandangannya dan berbicara. Chu Fan, ini orangnya. Cao Zuang mendekatkan diri ke telinga anak laki-laki itu dan berbisik. Chu Fan mengangguk dan berkata, aku tahu, dia sangat terkenal di sekolah. Tolong bantu aku dan buat dia terlihat buruk di depan umum. Kata Cao Zuang dengan tatapan mata yang tajam. Mempermalukan diri sendiri di depan umum. Itu bukan ide bagus. Aku tidak dendam padanya. Chu Fan mengangkat alisnya dan menggelengkan kepala. Dengan kemampuanmu, kau pasti bisa membuatnya menderita. Bantu aku sekali saja, dan aku bersedia memberimu imbalan besar. Kata Cao Zuang. Seberapa tinggi? Chu Fan menoleh dan bertanya. Tergantung seberapa malunya dia. Semakin jelek dia, semakin banyak yang akan kuberikan padamu. Minimal lebih dari 50.000 uang tunai. Kata Cao Zuang. Minimal 100.000. Kalau aku bertindak di depan banyak orang, dampaknya akan buruk, dan kamu tidak kekurangan uang, kan? Kata Chu Fan sambil tersenyum. 100.000. Cao Zuang menggertakkan giginya dan berkata, setuju. Kau harus membuatnya terlihat seburuk mungkin. Baiklah, tunggu saja dan lihat pertunjukannya, atau aku bisa mengizinkanmu ikut serta. Chu Fan tersenyum dan menoleh ke arah Fang Yu di podium. Meskipun tidak bermaksud demikian, Fang Yu tetap mendengar pembicaraan mereka berdua. Kau ingin mempermalukanku. Dengan cara apa? Fang Yu merasa sedikit bersemangat. Sementara Fang Yu menjawab pertanyaan siswa satu demi satu, Chu Fan menundukkan kepalanya dan menulis sesuatu di atas meja. Setelah Fang Yu menjawab pertanyaan siswa kedua, Chu Fan mengangkat tangannya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan memberi isyarat kepada Chu Fan untuk berdiri. Profesor Fang, saya ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentang fisiognomi? Tanya Chu Fan. Aku sedikit mengerti, jawab Fang Yu. Kalau begitu, aku mungkin sedikit lebih maju darimu dalam hal ini. Keluargaku sudah menjadi peramal selama beberapa generasi. Chu Fan tersenyum dan melanjutkan, aku ingin tahu apakah Profesor Fang percaya pada takdir. Aku tidak percaya, jawab Fang Yu. Mungkin aku bisa mengubah pikiranmu, kata Chu Fan, aku ingin tahu apakah Profesor Fang bersedia. Apakah kamu membutuhkan rambutku? Fang Yu menyela Chu Fan dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Ya, Chu Fan tertegun sejenak dan menjawab. Fang Yu menarik sehelai rambutnya, berjalan ke arah Chu Fan dan menyerahkan rambut itu padanya. Chu Fan sedikit tertegun dan mengambil rambut itu. Selanjutnya, aku butuh bantuan teman sebangkuku. Chu Fan menatap Cao Zuang yang berdiri di samping. Cao Zuang segera berdiri dan menatap Fang Yu dengan pandangan jenaka. Pegang jimat ini dan tutup matamu. Chu Fan menyerahkan jimat di atas meja kepada Cao Zuang. Cao Zuang melakukan apa yang diperintahkan dan menutup matanya. Selama kamu punya rambut ini, kamu bisa tahu masa laluku dan meramal masa depanku, kan? Fang Yu tiba-tiba berkata. Chu Fan mendongak ke arah Fang Yu, sekilas keterkejutan melintas di matanya, dan berkata, bukan hanya aku yang tahu, teman sebangkuku juga tahu. Sebenarnya fungsi jimat ini bukan hanya untuk memperoleh informasi Fang Yu saja, tetapi juga mempunyai nama lain, yakni jimat penangkal sial. Ini adalah jimat yang diciptakan Chu Fan, khusus digunakan untuk mengerjai orang. Setelah mendapatkan rambut Fang Yu, dengan mengaktifkan jimat ini, dia dapat membalikkan keberuntungan Fang Yu dan membuatnya sial sepanjang hari. Chu Fan menjepit rambut Fang Yu di antara dua jari dan meletakkannya di kertas jimat di tangan Cao Zuang. Fang Yu memperhatikan tindakan Chu Fan sambil tersenyum di wajahnya. Setelah Chu Fan menekan jari-jarinya pada kertas jimat, dia juga menutup matanya. Seluruh kelas menjadi sunyi. Semua murid menatap Chu Fan dan Cao Zuang, ingin melihat apakah anak laki-laki yang berpakaian aneh ini benar-benar sehebat yang dikatakannya. 10 detik kemudian, Chu Fan membuka matanya penuh ketidakpercayaan. Jimatnya telah gagal. Dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari rambut Fang Yu, dia juga tidak bisa membuat perubahan apapun pada peruntungan Fang Yu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada yang salah dengan konten Fudi?
Ini seharusnya tidak terjadi. Sebagai keluarga peramal, dia sudah berlatih membuat kertas jimat sejak kecil dan tidak akan pernah melakukan kesalahan sekecil itu. Bagaimana? Apa kau melihat sesuatu? Tanya Fang Yu. Chu Fan membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena Fudi gagal, seluruh kelas pun terdiam canggung. Cao Zuang, yang berdiri di samping, juga membuka matanya. Bagaimana denganmu? Apa kau tahu sesuatu? Fang Yu menatap Cao Zuang dan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Cao Zuang membeku, lalu wajahnya memerah. Dia tidak tahu apa-apa. Setelah dia menutup matanya, dia tidak merasakan apa-apa. Merasakan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya, Cao Zuang berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Ini tidak mungkin. Chu Fan menatap Fang Yu di depannya dengan ngeri. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Chu Fan sambil tersenyum. Fisiognomi pada dasarnya merupakan cabang ilmu sihir. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, seorang kultivator tahap fusi yang mengaku sebagai pendiri fisiognomi mengembangkan metode kultivasi yang berbeda dari yang lain dan mendirikan sekte fisiognomi. Saat ini, semua teknik fisiognomi Tiongkok berasal dari aliran Xiangzong. Namun saat itu, sekte Xiang selalu suam-suam kuku, hanya menjadi sekte kelas 4 biasa, dan seni fisiognomi belum dikembangkan. Namun, sekte Xiang memiliki vitalitas yang kuat dan berhasil melewati perang besar antar sekte. Hingga 500 tahun yang lalu, Fang Yu masih melihat para kultivator muncul dari sekte Xiang. Dari 500 tahun yang lalu hingga sekarang, meskipun Fang Yu belum pernah melihat seorang kultivator sejati dari Xiangzong, ia telah melihat banyak yang disebut peramal yang telah menguasai seni fisiognomi. Chu Fan di depannya adalah salah satunya. Mengenai fisiognomi, Fang Yu pernah mempelajarinya selama beberapa waktu karena dia bosan. Bagi orang awam, fisiognomi memang merupakan seni yang sangat misterius. Namun begitu Anda memulainya, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang istimewa. Itu hanya sihir keberuntungan yang lebih rumit. Dengan mendapatkan benda yang telah terkontaminasi aura tubuh orang lain, seseorang dapat mengubah keberuntungan orang tersebut. Dari perspektif ini, hal ini mirip dengan Gusu. Peramal biasa, karena keterbatasan kemampuan mereka, paling banter hanya bisa melakukan hal-hal kecil, dan sejauh mana mereka bisa mengubah peruntungan seseorang pun sangat terbatas. Paling banter, mereka bisa memperburuk peruntungan seseorang dalam waktu singkat dan menyebabkan mereka mengalami nasib buruk. Tingkatan tertinggi fisiognomi dikatakan sebagai kemampuan untuk mengubah nasib seseorang secara paksa, yang umumnya dikenal sebagai mengubah takdir seseorang melawan kehendak surga. Tentu saja Fang Yu tidak mempercayainya. Bahkan makhluk kuat yang berada di puncak periode kesengsaraan masih harus melalui kesengsaraan guntur sebelum ia dapat menyingkirkan tubuh fana dan naik menjadi abadi. Pendiri fisiognomi hanyalah seorang kultivator tahap fusi. Bagaimana mungkin ia mengembangkan teknik yang dapat mengubah nama seseorang, apapun rintangannya? Seluruh kelas terjerumus ke dalam suasana canggung. Chu Fan berdiri di sana, ekspresi ketidakpercayaan terlihat di wajahnya. Cao Zuang, yang berdiri di samping, menundukkan kepalanya dengan telinga merah. Semua siswa di kelas itu menatap mereka berdua, dan beberapa dari mereka bahkan menutup mulut dan tertawa. Sial, mereka baru saja bicara panjang lebar tentang betapa hebatnya mereka. Kupikir mereka memang punya banyak keahlian, tapi ternyata mereka cuma mau mengolok-olokku. Ya, dan keluarga ahli fisiognomi. Apakah kamu terlalu banyak membaca novel? Hahaha, kamu sudah 20 tahun dan masih kekanak-kanakan dan suka pamer. Lucu banget. Suara-suara ini tidak terlalu keras atau terlalu lembut dan dapat didengar dengan jelas di lingkungan yang tenang. Cao Zuang adalah orang yang sangat peduli dengan reputasinya. Sekarang, ditertawakan oleh begitu banyak teman sekelasnya sama saja dengan dieksekusi di depan umum untuknya. Terutama karena Tang Xiaorou juga hadir. Hal ini membuatnya merasa makin malu. Chu Fan, kau bajingan. Kau membunuhku. Cao Zuang mengumpat dengan marah dalam hatinya. Melihat ekspresi malu kedua orang itu, Fang Yu menganggapnya lucu. Saat ini, anak-anak nakal menggunakan apa yang sedikit mereka pelajari untuk melakukan hal-hal buruk, jadi mereka harus diberi pelajaran. Siapa namamu? Fang Yu menatap Chu Fan dan bertanya. Chu Fan menatap Fang Yu dan menjawab, Chu Fan. Fang Yu mengangguk dan berkata, mahasiswa Chu, lain kali tolong lebih teliti lagi saat bertanya. Lagi pula, nama mata kuliah kita adalah sastra dan menulis, bukan Feng Shui. Terdengar tawa di mana-mana. Duduklah, kata Fang Yu. Cao Zuang segera duduk, sementara Chu Fan menatap Fang Yu dengan saksama selama 2 atau 3 detik sebelum duduk. Ayo kita lanjutkan pelajarannya. Ada yang bisa bertanya? Tanya Fang Yu sambil berbalik dan berjalan menuju podium. Kelas berlalu dengan cepat. Setelah kelas, Fang Yu menerima telepon dari Qin Lang. Tuan Fang, apakah Anda punya waktu luang nanti? Tanya Qin Lang. Ada apa? Tanya Fang Yu. Pangeran Joyce dari keluarga kerajaan North tiba di Huaibei pagi ini. Saya bertemu dengannya dan berbicara sebentar. Dia bilang ingin bertemu Anda, kata Qin Lang. Bertemu. Bagaimana sikapnya? Fang Yu mengangkat alisnya. Petik 2 titik. Sikapnya sangat baik, dan dia berjanji tidak akan menyerangmu.
Dia hanya bilang ingin bertemu denganmu, kata Qin Lang. Baik, Fang Yu sedikit bingung. Dia memukuli kedua putra Pangeran Joyce seperti itu dan menyerap kekuatan suci ke dalam tubuh mereka, mempermalukan keluarga kerajaan North. Pangeran Joyce pasti ingin membunuhnya, kan? Bagaimana mungkin dia tetap baik hati? Apakah menurutmu aku harus pergi? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Qin Lang terdiam beberapa saat, lalu berkata, saya juga merasa aneh, tetapi Pangeran Joyce berjanji kepada saya secara langsung bahwa dia tidak akan berselisih dengan Anda, jadi saya pikir itu kredibel. Karena tujuan utama kunjungannya ke Huaibei kali ini adalah untuk membahas kerjasama dengan beberapa perusahaan di Huaibei. Dia mungkin tidak ingin menimbulkan masalah. Jika kalian berdua bertemu, mungkin kalian bisa menyelesaikan masalah dan menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Tentu saja, jika Anda tidak ingin bertemu dengannya, Tuan Fang, saya akan menjelaskannya kepadanya. Berapa poin? Tanya Fang Yu. Saya akan menunggumu di gerbang komunitasmu pukul 6 sore, kata Qin Lang. Bagus. Setelah menutup telepon, Fang Yu perlahan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan sikap Pangeran Joyce. Dia hanya penasaran dengan keluarga kerajaan North. Karena saudara Ares dan Apollo keduanya memancarkan aura yang kurang lebih sakral. Keluarga mereka tampaknya benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan. Selain itu, Adams, yang dikenal sebagai dewa kematian dan yang saya temui terakhir kali di utara jauh, juga memancarkan aura suci. Terlebih lagi, setelah menyebutkan keluarga kerajaan North, emosi Adams sangat berfluktuasi, dan jelas bahwa ia memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan North. Keraguan ini mungkin terjawab dalam pertemuan malam ini. Chu Fan, apa yang kau lakukan? Dalam perjalanan kembali ke asrama, Cao Zuang memelototi Chu Fan dan bertanya dengan marah. Chu Fan terus menundukkan kepalanya, mengerutkan kening, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Sialan, aku sudah menawar 100.000 yuan, dan kau setuju saat itu. Kenapa kau mempermainkanku seperti ini? Geram Cao Zuang, matanya memerah. Melihat Chu Fan tidak bereaksi, Cao Zuang menjadi sangat marah hingga ia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Chu Fan. Aku bicara padamu, apa kau tuli? Kata Cao Zuang dengan marah. Ledakan. Chu Fan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Cao Zuang menjauh. Meskipun nama Cao Zuang mengandung kata Zuang, dia sebenarnya tidak pernah berolahraga dan sangat lemah. Tendangan Chu Fan membuatnya terpental sejauh 2 atau 3 meter. Cao Zuang memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Chu Fan melangkah maju, mencengkeram kerah Cao Zuang, dan mengangkatnya. Kamu berisik sekali. Mata Chu Fan dingin dan dia berkata dengan suara dingin. Wajah Cao Zuang memucat, dan dia berkata dengan cemas, Chu Fan, turunkan aku dulu. Sedangkan untuk Fang Yu, aku sendiri yang akan membalasnya. Jangan berisik di dekatku, kata Chu Fan sambil melempar Cao Zuang ke tanah. Cao Zuang jatuh ke tanah dengan pantatnya. Ia menjerit dan jatuh ke tanah sambil memegangi pantatnya. Chu Fan melirik dingin ke arah Cao Zuang yang tergeletak di tanah dan berjalan maju. Saat dia berjalan, Chu Fan mengeluarkan sehelai rambut hitam dari sakunya. Itu adalah rambut yang diberikan Fang Yu kepadanya di kelas. Chu Fan menjepit rambutnya dengan 2 jari, dan sekilas kilatan kekejaman terpancar di matanya. Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei, Gedung Aula Serikat. Zhao Jidao dan para eksekutif senior lainnya berkumpul lagi. Tembakan besar lainnya akan datang. Dibandingkan dengan Zhuo Hongru terakhir kali ini jajarannya bahkan lebih besar. Kelompok Xuanwu dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota mengirim 4 penjaga ke Huaibei. Oleh karena itu, Zhao Jidao bahkan tidak tinggal di ruang rapat, tetapi membawa sekelompok eksekutif senior ke gerbang Aula Serikat, menunggu keempat orang dewasa itu tiba. Selain orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei, tim yang dipimpin oleh Ma Fan juga ada di antara mereka, menunggu bersama. Sambil menunggu, Zhao Jidao mulai berbicara dengan Ma Fan. Kapten Ma, keempat pria itu telah tiba di Huaibei. Apakah prioritas utama Anda adalah menangkap Fang Yu, atau membantu kami menghadapi prajurit yang kejam itu? Tanya Zhao Jidao hati-hati. Ma Fan melirik Zhao Jidao dan berkata, misiku adalah membantumu, tapi aku tidak tahu apa misi spesifik dari keempat penjaga itu. Namun, meminta bantuan keempat penjaga untuk menghadapi para prajurit yang kejam itu membuang-buang bakat. Para prajurit yang kejam itu tidak terlalu kuat, dan tim saya pada dasarnya bisa mengatasi mereka. Seorang prajurit yang brutal tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya adalah kelompok prajurit brutal ini bersembunyi di siang hari dan muncul berkelompok di malam hari untuk menyerbu tempat-tempat ramai. Ini sulit bagi kami untuk mengatasinya, kata Zhao. Ini tugas kalian. Cari tahu di mana para pejuang yang kejam itu bersembunyi, atau temukan sumbernya. Kalian tidak bisa meminta kami melakukan semuanya, kan? Kata Ma Fan sambil mengerutkan kening. Saya mengerti. Tentu saja kami mengerti. Kami telah mengumpulkan informasi yang relevan selama lebih dari sebulan. Zhao Jidao melihat Ma Fan sedikit tidak senang dan segera meminta maaf sambil tersenyum. Dalam hal jabatan, Zhao Jidao adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Regional, sementara Ma Fan hanya anggota Asosiasi Seni Bela Diri Beijing.
Terdapat kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Namun menghadapi Ma Fan, Zhao Jidao tidak berani menunjukkan sikap atasan apapun. Inilah kesenjangan status antara Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota dan Asosiasi Seni Bela Diri lainnya. Kapten Ma, ku dengar kau bertemu Fang Yu kemarin. Zhao Jidao tiba-tiba bertanya saat ini. Wajah Ma Fan sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara berat, bagaimana? Lagi pula, Fang Yu adalah salah satu targetmu kali ini. Aku ingin bertanya apa pendapatmu tentang dia, kata Zhao Jidao. Ma Fan mengerutkan kening dan berkata, pendapat. Tidak perlu pendapat. Menangkap Fang Yu adalah perintah pemimpin tim Xuanwu. Kita tinggal melaksanakannya. Aku mengerti. Tatapan aneh melintas di mata Zhao Jidao. Sejak terakhir kali mereka bertemu, dia tidak lagi memiliki kesan baik terhadap Fang Yu. Jangan berikan dia muka. Kalau begitu, tentu saja dia tidak perlu malu pada Fang Yu. Kali ini, Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota telah mengirimkan 4 penjaga. Aku ingin melihat bagaimana reaksimu, Fang Yu. Zhao Jidao tidak yakin apakah keempat penjaga dapat berhasil menangkap Fang Yu. Tetapi dia sangat jelas bahwa selama ada konflik antara kedua belah pihak, apapun hasilnya, yang kalah hanya Fang Yu. Jika Fang Yu gagal mengalahkan keempat penjaga, dia akan ditangkap dan dibawa kembali ke ibu kota, di mana dia akan dipenjara di penjara surgawi seumur hidup atau dieksekusi. Jika Fang Yu mengalahkan keempat penjaga itu akan menginjak-injak martabat dan reputasi Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Kelompok Xuanwu mungkin akan keluar dengan kekuatan penuh untuk mengeksekusi Fang Yu. Setelah menunggu hampir setengah jam, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang Aula Serikat. 4 pria berjubah hijau keluar dari mobil mewah itu. Zhao Jidao segera pergi menemuinya. Tuan-tuan, nama saya Zhao Jidao. Saya sudah lama menunggu Anda. Silakan masuk, kata Zhao Jidao dengan hormat. Keempat pria berjubah hijau ini tampak sangat muda, mungkin baru berusia 30-an atau 40-an. Tetapi Zhao Jidao tahu betul bahwa usia keempat orang ini tidak kurang dari 65 tahun. Mereka telah memperlambat penuaan tubuh mereka karena tingkat kultivasi mereka yang tinggi. Ma Fan pun melangkah maju, menundukkan kepala, dan mengepalkan tinjunya, sambil berkata, halo, tuan-tuan. Saya Ma Fan dari Resimen ke-7. Keempat pria berjubah hijau tersenyum dan mengangguk. Keempatnya memancarkan aura yang menakutkan. Pria yang memiliki status tertinggi di antara mereka jelas adalah pria yang berdiri sedikit ke depan. Nama saya Gao Yang. Ketiga orang ini adalah bawahan saya yang membantu saya kali ini. Silakan perkenalkan diri, kata pria yang berdiri di depan. Yang Suo, Dong Hegu, Jiang Hua. Ketiga orang yang berdiri di belakang berbicara satu demi satu. Halo, 4 penjaga, para pemimpin senior Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei, serta Ma Fan dan anggota timnya, semuanya membungkuk. Tidak perlu sopan, silakan masuk dulu, kata Gao yang sambil tersenyum. Melihat Gao yang begitu mudah diajak bicara, hati Zhao Jidao yang menggantung di udara akhirnya tenang. Terakhir kali dia menghibur Zhuo Hongru, hal itu meninggalkannya dengan trauma psikologis yang mendalam. 5 menit kemudian, keempat orang dari grup Xuanwu semuanya duduk di sofa di ruang VIP. Ma Fan dan Zhao Jidao duduk di ujung lainnya. Seorang gadis cantik sedang berlutut di depan meja teh sambil membuat teh. Presiden Zhao, Anda pasti tahu tujuan kami berempat datang ke Nandu, kan? Gao yang mengambil teh yang diberikan gadis pembuat teh itu, menyesapnya, lalu berkata. Aku tahu, apakah ini ada hubungannya dengan Fang Yu? Tanya Zhao Jidao dengan kilatan kegembiraan di matanya. Gao yang mengangguk dan berkata, anak ini sudah terkenal beberapa waktu lalu. Aku pernah mendengar namanya, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Kudengar kau ada di sana saat dia bertarung dengan Chen Luo, yang berada di level Martial Sein. Bisakah kau menceritakannya padaku? Aku ingin tahu apa yang Tuan Gao ingin aku katakan. Tanya Zhao Jidao. Katakan padaku apa pendapatmu tentang Fang Yu, kata Gao Yang. Zhao Jidao mengangguk dan berkata, saya sendiri menyaksikan Fang Yu mengalahkan Chen Luo. Dia memang sangat kuat, lebih kuat dari prajurit manapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Tapi di saat yang sama, dia punya temperamen yang sangat tidak saya sukai, arogan. Dia cukup arogan untuk menghancurkan harapan masa depan dunia seni bela diri Huaibei di depan kita. Di saat yang sama, dia juga orang yang haus darah. Zhao Jidao melebih-lebihkan cerita dan berusaha sebaik mungkin menggambarkan Fang Yu sebagai bajingan yang tak termaafkan. Gao Yang dan 3 pria lainnya mendengarkan dengan tenang. Setelah mengatakan ini, Zhao Jidao mengamati ekspresi Gao Yang dan menemukan bahwa Gao Yang masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Mari kita bicara tentang penampilannya, Gao Yang tiba-tiba bertanya lagi. Dia terlihat sangat muda, mungkin sekitar 20 tahun. Tapi dilihat dari kekuatannya, dia tidak mungkin seusia itu. Dia pasti menggunakan semacam obat atau sihir untuk mempertahankan penampilan awet mudanya, kata Zhao Jidao. Kudengar dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam bawaan. Tanya Gao Yang. Yah, aura yang dia pancarkan memang hanya di alam bawaan. Ini juga yang paling membingungkanku, kata Zhao Jidao.
Gao yang menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah terdiam puluhan detik, Gao yang tampak tersadar kembali, berdiri dan berkata, ayo kita cari Fang Yu sekarang. Zhao Jidao segera menegakkan punggungnya dan berkata, Tuan Gao, saya tahu di mana Fang Yu tinggal dan saya bisa segera menunjukkan jalan untuk Anda. Oh, apa kau mengirim seseorang untuk mengawasi Fang Yu? Tanya Gao Yang. Tidak, Fang Yu sangat waspada, dan kemungkinan besar kita akan ketahuan jika kita mengirim seseorang untuk mengikutinya. Tapi aku tahu lokasi kediamannya, dan aku yakin dia masih di Nandu dan pulang ke kediamannya setiap hari, kata Zhao Jidao. Gao yang merenung sejenak, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Ketiga lelaki itu saling berpandangan dengan ekspresi bingung. Mengapa Gao yang begitu cemas? Saya baru saja tiba di Nandu dan saya bahkan belum duduk. Sebelum berangkat, pimpinan tim sudah memberikan instruksi jelas agar sebelum melakukan penangkapan, dibuat perencanaan yang matang dan tidak boleh ada kesalahan. Tapi sekarang Gao yang benar-benar pergi langsung ke rumah Fang Yu untuk mencari seseorang. Haruskah kita mengambil pandangan jangka panjang? Yang Suo berdiri dan bertanya dengan suara rendah. Gao yang meliriknya dan berkata, tidak perlu, cepat atau lambat aku akan menemuinya. Setelah mengatakan itu, Gao yang menatap Zhao Jidao lagi. Zhao Jidao segera berdiri, diam-diam merasa gembira. Fang Yu, tamatlah kamu sekarang. Pukul 6 sore, Fang Yu masuk ke mobil Qinlang dan menuju ke klub Xingyue di Nandu. Ada berapa orang? Tanya Fang Yu di dalam mobil. Pangeran Joyce datang ke sini dengan pesawat pribadi, membawa puluhan orang bersamanya. Namun, jumlah orang yang benar-benar anggota keluarga kerajaan Nor tidak boleh lebih dari 10 orang, jawab Qinlang. Fang Yu mengangguk dan bertanya, tempat seperti apa klub Xingyue? Ini adalah klub privat kelas atas yang dibuka oleh keluarga Li, salah satu keluarga terkaya di Huaibei. Klub ini tidak terbuka untuk umum. Hanya mereka yang diundang yang boleh masuk, kata Qinlang. Baiklah. Fang Yu memandang keluar jendela. Qinlang menatap Fang Yu, membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Namun, Fang Yu tampaknya tahu apa yang ingin dikatakannya. Ia berbalik dan berkata sambil tersenyum, apakah kau mencoba membujukku untuk tidak melakukannya nanti? Qinlang menyentuh dahinya dan berkata, ya, Tuan Fang, itu terutama karena aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya dengan mudah kecuali aku tidak bisa menahannya, kata Fang Yu. Qinlang tersenyum tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mobil itu melaju ke pinggiran kota Nandu dan berhenti di pintu sebuah bangunan mewah di depan danau buatan. Area parkir di pintu masuk dipenuhi berbagai mobil mewah papan atas dengan nilai pasar tak kurang dari puluhan juta. Jelaslah bahwa Fang Yu bukanlah satu-satunya orang yang diundang Pangeran Joyce malam ini. Qinlang menemani Fang Yu ke klub Xingyue. Saat melewati gerbang, Qinlang menunjukkan kartu hitam. Kedua penjaga langsung mempersilakannya masuk dan membungkuk padanya. Setelah melewati lorong yang panjang dan tenang, Fang Yu dan Qinlang berjalan memasuki aula yang didekorasi semewah istana. Seluruh aula itu menyala dengan warna emas, sangat mewah, hampir mencolok. Banyak tamu berdiri di aula, berbicara satu sama lain, memegang segelas anggur merah di tangan mereka. Tuan Qin, Anda di sini. Pada saat ini, seorang pria tampan berjas datang ke arah mereka. Pria itu masih muda, mungkin berusia awal 20-an. Tuan Li, Qinlang tersenyum dan berjabat tangan dengan pria itu. Ini pasti Tuan Fang Yu, orang yang secara khusus diminta Pangeran Joyce untuk ditemui. Pria tampan itu menatap Fang Yu dan berkata, nama saya Li Tian. Saya sudah lama mendengar nama Tuan Fang.